Pernah nggak sih ngerasa kalau main mid lane di Honor of Kings tuh cuma sekedar adu mekanik satu lawan satu? Nah, kalau iya, buang jauh-jauh deh pikiran itu sekarang. Di sesi bedah strategi kali ini, kita bakal ubah total cara pandang kamu. Mid lane itu bukan pulau terpencil, teman-teman. Mid lane adalah detak jantung dari seluruh pertandingan. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Berdasarkan panduan detail dari Xian, kita punya semacam pedoman kronologis nih. Mulai dari ngebahas konsep mesin tempo mid lane, terus masuk ke fondasi laning di menit 0 sampai 4, lanjut ke kendali poros mid di menit 4 sampai 10, abis itu kita bahas peran penting di atas menit 10 sebagai jangkar late game, dan ditutup dengan gimana caranya kamu bisa jadi pemimpin tempo sejati. Kita masuk ke bagian pertama, mesin tempo mid lane, pusat gravitasi peta Anda. Sebelum ngebahas strategi menit per menit, coba deh kita riset dulu pemahaman dasar kita soal apa sih sebenarnya tugas utama peran kamu di mid lane. Konsep utamanya adalah mesin tempo. Kedengarannya emang agak teoritis ya, tapi bayangin aja ini kayak realita geometris di peta. Menguasai area tengah itu ibarat kamu lagi pegang kunci utama buat ngehubungin jungle atas, jungle bawah, dan kedua sisi jalur lainnya. Kalau kamu bisa ngontrol titik krusial ini, kamu tuh secara harfiah lagi nyetir momentum seluruh permainan. Jadi kamu bukan cuma sekedar mage yang ngasih damage gede, tapi kamu adalah pusat gravitasi buat tim kamu. Keren banget kan? Nah, sekarang kita bergeser ke bagian kedua, menit 0 sampai 4, fondasi laning, persiapan, dan visi. Di early game ini semuanya tuh murni tentang kalkulasi, ngumpulin informasi, dan map awareness tingkat dewa. Gini, skenario ini tuh maksa kita buat jujur sama kemampuan hero yang kita pakai. Logikanya simpel banget sih. Kalau hero kamu punya keuntungan, alias bisa ngebersihin minion wave lebih cepat dari lawan, ya mainlah agresif. Ambil kendali visi di semak sungai, terus buru-buru rotasi buat bantuin teman. Tapi nih, kalau ternyata kamu kalah cepat buat clear minion, strateginya harus putar balik 180 derajat. Main aman aja di dekat tower pelindung, bersihin minion pelan-pelan, dan jadilah radar berjalan buat tim. Kasih info secepatnya kalau musuh di lane kamu tiba-tiba ngilang. Intinya, jangan maksain tim fight yang dari awal udah ketahuan bakal kalah, sama sekali nggak worth it. Terus ini dia yang bikin beda antara pemain biasa sama pemain jago. Perhatiin micro timing sini. Kita nggak main cuma pakai insting, tapi pakai jam. Ingat, 3 momen krusial ini ya. Pertama, pas minion wave pertama habis, kamu bakal nyentuh level 2. Ini peluang emas pertama buat ngegeng side lane. Kedua, tandain tepat di menit 1:38. Kenapa coba? Soalnya di momen ini, hero-hero di kelas lane biasanya udah pada level 4 dan punya ultimate. Disitulah baku hantam mematikan biasanya pecah. Dan yang ketiga, bersiaplah di menit 3:48. Tepat sebelum Tyrant muncul. Kalau kamu bisa hafal ketiga timing presisi ini, dijamin deh tempo awal tim kamu bakal aman banget dari yang namanya invasi jungle dadakan. Lanjut ke bagian ketiga. Menit 4 sampai 10, kendali poros mid mengemudikan peta. Begitu masuk menit keempat, pace permainan bakal kerasa makin ngebut. Peta jadi jauh lebih dinamis, dan rotasi harus ekstra cepat. Nah, sekarang coba bayangin kamu lagi di pertengahan game. Terus tiba-tiba minion balista yang damage-nya sakit banget ke bangunan itu muncul. Pikirin baik-baik. Di momen ini, apa sih prioritas utama kamu? Jawabannya mutlak. Pertahanin mid lane mati-matian. Beneran deh, kalau kamu malah asik roaming ke lane lain dan ngebiarin balista itu ngancurin tower T1 kamu, itu sama aja kamu ngebongkar mesin tempo kamu sendiri. Kehilangan bangunan pertama di tengah ini bakal ngancurin visi global tim kamu dan bikin ruang gerak kalian jadi sempit banget. Jadi poin krusialnya gini, kenali batas kemampuan hero kamu buat jaga poros ini. Kalau kamu pakai assassin, mage, kayak Mai Shiranui atau Diao Chan yang clear minionnya agak lelet, kamu tuh bener-bener nggak bisa nahan poros ini sendirian. Jangan ragu buat panggil dan minta tolong support atau jungler kamu. Tapi, kalau kamu kebetulan pakai hero dengan damage area yang luas dan cepat, sikat habis minionnya dalam sekejap, terus buru-buru amankan posisi di smack. Ingat ya, nguasain poros tengah ini adalah tiket VIP kamu buat nentuin di mana dan kapan tim fight selanjutnya bakal terjadi. Biar lebih praktis, ada 5 teknik inti yang wajib banget kamu ingat. Pertama, rebut kendali semak sekitar 3-5 detik sebelum minion saling berbenturan. Kedua, kayak yang dibilang tadi, jangan pernah sok jago defense sendirian, panggil support kamu. Ketiga, nah ini trik psikologis yang brilian nih. Coba deh sempatkan sembunyi di sisi peta yang berlawanan dari target jalur penyerangan kamu, biar musuh ketipu tebakannya. Keempat, pastiin banget kamu udah ngecek posisi assassin musuh ada di mana sebelum teman kamu nekat split push. Dan yang kelima, ini aturan emas. Hindari lompat ke dalam tim fight kalau kamu nggak yakin jumlah anggota tim kamu lebih banyak dari musuh. Logis banget kan? Oke, taruhlah kamu udah berhasil ngamanin poros mid. Terus ngapain lagi? Coba perhatiin skema keputusan ini. Kalau informasi visi peta lagi terang dan kamu tahu posisi musuh, jadilah pemburu.
Sergap aja jungle musuh, rebut monster epic netral, atau maksimalin farming di jungle sendiri. Tapi, beda cerita kalau peta lagi gelap gulita karena musuh pada ngilang. Di situasi kayak gini, kamu wajib main aman. Geser ke side lane yang minionnya lagi kedorong. Kalau nggak ada yang kedorong, buruan arahkan perlindungan ke carry kamu di farm lane. Logika tanpa henti ini mastiin kamu bakal selalu bisa nyetir game ke arah yang produktif. Kita masuk ke fase yang paling bikin deg-degan, bagian keempat. Menit 10 ke atas, jangkar late game, taruhan tinggi, dan pantangan. Di titik ini taruhannya maksimal, waktu respawn kerasa lama banget, dan satu kesalahan rotasi aja bisa langsung bikin pertandingan selesai seketika. Walaupun monster-monster raksasa kayak Dark Tyrant dan Shadow Overlord udah pada muncul dan nyoba narik perhatian kamu ke area atas atau bawah, ingat ini baik-baik. Poros mid tetap menjadi jangkar sejati kamu. Hampir semua tim fight penentu kemenangan itu pecahnya bakal di sekitar area mid lane dan tower tier 2 kamu loh. Dan buat fase pertempuran masif ini, peran pribadi kamu juga bakal berubah drastis tergantung hero yang kamu pakai. Kalau kamu main match assassin, inget ya, muncul pertama kali di barisan depan itu sama aja bunuh diri. Tugas kamu tuh flanking, ngapit dari bayang-bayang visi poros mid, terus incar carry mereka. Kalau kamu main tipe artileri, hidup mati kamu ada di posisi, jaga jarak aman, dan curahkan hujan damage terus-menerus. Dan buat match utilitas, kamu itu pelindung tertinggi tim. Pakai efek crowd control kamu buat ngunci musuh-musuh yang berani nyentuh hero inti di tim kamu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya menerjemahkan kemenangan dari tim fight jadi layar victory yang sesungguhnya? Kedisiplinan adalah kuncinya. Habis menang telak, jangan langsung berhamburan. Dorong wave minion, dengan prioritas absolut selalu pada minion di mid lane. Setelah itu, manfaatin tekanan baru ini buat ngambil buff Dark Tyrant atau Vanguard dari Shadow Overlord. Dan satu aturan emas, selalu periksa dan amankan visi di area poros mid terlebih dahulu sebelum tim kamu massal menyerang ke sarang bos tersebut. Tapi, awas, ini adalah status bahaya merah mutlak dari panduan kita nih. Tolong banget perhatikan pantangan ini. Jangan pernah nekat jalan maju sendirian mukul tower kalau kamu main mid lane. Jangan juga sok pahlawan nahan tower tier 2 sendirian dari serbuan musuh. Mending mundur aja. Dan jangan buang waktu keliling peta nggak jelas setelah menang tim fight. Kalau kamu ngelepasin kondisi dorongan wave minion gitu aja, kamu buang semua momentum yang udah susah payah direbut. Ngelanggar satu aja dari pantangan ini, berarti menyerahkan tempo kembali ke musuh secara gratis. Sampailah kita di bagian terakhir, bagian kelima, menjadi pemimpin tempo, menutup permainan. Waktunya ngerangkai semua potongan teka-teki taktis ini jadi satu pemahaman yang komprehensif. Biar makin nempel di kepala, kita recap dikit ya blueprint menit per menitnya. Di menit 0-4, fokus kamu adalah ngebangun fondasi, baca situasi match up awal kamu, dan ngamanin visi sungai. Terus di menit 4-10, ini panggung makro kamu, pertahanin tower tengah kamu segigi mungkin sampai proyeksiin serangan pakai bagian visi tadi. Terakhir di menit 10 ke atas, jadilah jangkar strategis, pahami peran spesifik hero kamu, kelola minion dengan rapi, dan hindari kesalahan fatal. Ada satu kutipan keren banget nih dari panduan Xian ini. Bertransisi dari solo laner menjadi pemimpin tempo tim. Ini dalam banget sih. Semua hal yang kita bedah hari ini, mulai dari ngitung detik kemunculan minion, sampai taktik sembunyi di sudut kelap semak sungai, tujuannya cuma satu. Menguasai mid lane itu bukan sekedar pamer kecepatan mekanik jari, tapi ini proses mental buat kontrol keseluruhan peta. Kamu berhenti main buat diri sendiri, dan mulai memimpin ritme pertempuran buat semua sekutu kamu. Jadi, dengan kerangka kerja strategis yang sekarang udah sepenuhnya ada di tangan kamu, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih. Apakah kamu udah siap buat berhenti ngeliat diri kamu cuma sebagai pengisi jalur tunggal dan mulai ngambil alih kemudi sebagai mesin tempo tak tergoyahkan buat tim kamu? Langsung aja praktekin strategi rotasi ini, jangan lupakan micro timings kita tadi, dan buktiin sendiri gimana kamu bisa memegang kendali penuh di rank match kamu selanjutnya. Makasih banyak ya udah gabung di sesi bedah strategi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.